warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal bawain podcast ya. Ya, podcast. Namanya podcast The Codbas. The Codbas itu communication basic. Ya, di mana? Sebelum terlalu jauh kita kenalan dulu. Boleh. Aku Naufal dari S1 Bisnis Digital tingkat 2. Dan juga aku Jarden Mahendra sama dari tingkat 2 juga. Kami di sini bakal bawain podcast The Codbas, The Communication Basic. Communication Basic itu sendiri apa tuh, Den? Communication sama kayak namanya ya, Communication Basic, di mana kita akan membicarakan hal-hal yang basic, yang santai aja gitu. Hal-hal yang enggak terlalu formal gitu, hal-hal yang seputar yang terjadi gitu. Kita bakal terjadi. Terus hari ini di episode pertama nih kita bakal bawain tema apa nih, Den? Di episode pertama ini kita akan membawakan tema yang namanya What's Happening in 2023, di mana kita akan membahas hal-hal apa aja sih yang viral, trending, booming atau yang terjadi di tahun 2023 ini. Karena nggak kerasa juga kan 2023 ini udah mau selesai gitu. Ini udah penghujung tahun. Sekarang udah tanggal 7 Desember, udah mau ganti tahun aja nih. Sedangkan hal-hal yang terjadi itu udah banyak banget. Jadi kita bakal ngerangkum apa yang terjadi sih yang di 2023 ini, apa yang bakal apa yang happening di 2023. Kita akan membahas secara kacamata kita sebagai masyarakat biasa, remaja dan masyarakat biasa. Dari kacamata remaja. Di 2023 ini ada isu-isu yang cukup menyedihkan ya. Nah, kita langsung masuk ke isu pertama, isu yang menyedihkan, yaitu isu soal polusi lingkungan. Polusi udara lebih tepatnya. Polusi udara di negara Indonesia, kita tercinta Indonesia. Lebih tepatnya di daerah istimewa daerah ibu kota Jakarta. Daerah ibu kota Jakarta, ibu kota kita. Iya, di situ bener-bener polusi kendaraan yang bener mengepul di udara, di langit gitu. Pengepul sampah pun kalah ngepul. Saking ngepulnya polusi. Saking ngepulnya polusi ya teman-teman. Tukang ngepul sampah pun kalah. Minder mereka itu. Kayak apa ya? Kayak polusi yang dihasilin dari kendaraan-kendaraan bermotor, kendaraan mobil, kendaraan umum yang ada di Jakarta itu udah masuk ke kondisi yang fatal gitu, parah. Udah masuk ke kondisi yang parah gitu. Kayak cukup parah. Dari tadi masih ketawain pengepul. Ininya udah sampai parah banget itu teman-teman. Udah bener-bener kayak wah. Sempet beberapa kali ngelihat di sosial media. Kemarin ada seorang fotografer. Dia mencoba lah ngefoto langit Jakarta pada pagi hari. Dimana kalau misal di kota-kota lain kan, kayak misal taruhlah di Cilacap gitu kan. Kalau pagi hari gimana sih ya, kayak seger, sejuk, penuh embun. Tapi di foto itu kayak langit di Jakarta itu kayak penuh dengan asap gitu, penuh kayak kabut. Tapi ini bukan kabut, itu tuh polusi asap dari kendaraan gitu. Kendaraan ya, pabrik ya. Itu tuh kayak ngedap banget ya. Itu tuh miris gitu. Kita ngeliat fotonya dari sini ya nanti ya. Ada di sini fotonya. Fotonya polusinya. Terus buat kayak solusi dari pemerintahnya sendiri itu gimana sih? Dan sebenarnya pemerintah ini udah membuat solusi ya, merencanakan solusi buat polusi ya. Jadi rencananya itu kendaraan listrik. Pemerintah ingin mengganti kendaraan yang biasanya bermotor gitu, berasap, diganti ke kendaraan berlistrik gitu, yang tanpa asap ya, tanpa polusi gitu. Dan itu juga lumayan membantu ya, karena banyak orang-orang yang pakai kendaraan listrik ini ya lumayan memanfaatkan lah. Tapi ada orang masyarakat Indonesia yang masih trust issue, mungkin masih nggak percaya gitu kalau misalkan naik sepeda listrik, motor listrik, kendaraan berlistrik itu lebih baik daripada kendaraan bensin. Ya, orang-orang yang bisa kita sebut terlalu takut, terlalu nyaman, terlalu pesimis yang namanya akan perubahan. Orang-orang mentalitas masyarakat Indonesia emang biasanya itu selalu kayak buat apa sih
kayak ada perubahan ya, percuma nggak bakal jadi. Kita udah biasa kayak gini. Orang-orang yang kayak udah malas duluan gitu, orang yang pemalas. Udah nyerah duluan gitu nyerah duluan. Orang-orang yang takut akan namanya perubahan itu. Mentalitas orang Indonesia yang lumayan perlu diubah gitu. Perlu diubah. Karena kayak kan sempet tuh viral beberapa kayak ada akun namanya Pandawara Group. Pandawara Group mereka ngambilin sampah, tapi banyak orang-orang yang bilang kalau misal kayak ngatain kayak ngapain dibersihin atau nanti juga kotor juga. Iya, nggak bakal merubah apa-apa. Orang-orang yang kayak gitu loh, kayak yang benar-benar pemikiran dari satu orang juga bisa ngaruh ke pemikiran orang lain gitu. Makanya pemikiran orang-orang kayak gini nih yang harus diubah ini, harus dipantai, harus dibasmi. Iya. Ya karena apa ya? Kayak kita kan nggak bakal selamanya di sini. Namanya perubahan itu pasti akan terjadi. Dan ya itu karena walaupun ujung-ujungnya solusi dari polusi ini bakal nimbulin polusi baru. Kayak mobil listrik ini. Kayak mobil listrik. Dengar katanya ini juga si mobil listrik ini dari baterainya itu litium bisa nimbulin polusi lagi ya. Tapi aku nggak tahu gimana sih. Lebih lanjutnya kurang tahu. Jadi kayak di baterai litium ini sendiri kan kayak ada zat-zat dari yang berbahaya gitu ya mungkin ya. Iya kan kalau dikubur itu bakal menimbulkan polusi tanah, mencemari tanah, kualitas tanah di mana ya itu bisa tumbuhan nggak bisa tumbuh di tanah tersebut, terus kayak resapan makin kurang karena ya adanya baterai kan memuai kan lama, otomatis kan. Berarti yang awalnya diharapkan menjadi sebuah jalan keluar dari sebuah masalah, berarti sebenarnya kita sekedar awalnya kita di lubang masalah ini, kita pindah ke lubang masalah lain. Jadi kita ibarat keluar dari masalah namun masuk ke masalah lain gitu. Iya, dari lubang tutup lubang. Jadi berarti sebenarnya ini bukan sebuah solusi ya sebenarnya. Kita lebih ke kayak mengganti mengganti polusi yang awalnya dari polusi asap menjadi ke polusi yang lainnya gitu. Itu harusnya pemerintah dan orang-orang yang memiliki kekuatan itu ke jabatan gitu ya kasarannya, mereka harus bisa nge-handle ini semua. Itu dan juga bukan cuman orang-orang tingkat pimpinan atau pemerintah, namun juga dari masyarakat kita sendiri juga harus mempunyai namanya cerdik dan juga namanya kesadaran itu harus. Karena banyak sifat-sifat jeleknya orang Indonesia itu banyak banget. Kayak ya itu yang tadi takut akan perubahan, pesimis, terus juga FOMO, terus juga orang Indonesia banyak FOMO ya. FOMO itu juga lumayan mengganggu loh, FOMO mengganggu loh. Iya, FOMO. Enggak di kancah polusi, enggak di kancah apa, tapi FOMO ya mengganggu. Di kancah apa ya? Kita sebagai anak muda gitu kan. Di kancah di berbagai aspek orang-orang FOMO ini mengganggu orang-orang FOMO ini. Terutama kayak kita di umur-umur kita nih, orang-orang FOMO itu benar-benar apa ya? Sedikit kayak polusi buat kita nih, polusi mata buat kita ngeliatnya nih. Kayak apalagi di era-era sekarang nih, di era-era yang di Indonesia itu lagi gemar musik. Ya, lagi di era-era kita banyak konser nih, konser. Nah, di konser inilah orang-orang FOMO banyak muncul, banyak timbul. Di era konser ini orang FOMO banyak timbul. Coba kayak kemarin sempat ada konser yang ramai tuh, yang sampai ada war tiket. Coldplay. Konser dari grup yang bukan papan atas lagi, udah papan segini, udah sangat atas. Band Coldplay datang ke Indonesia, ke Jakarta ini kan. Ya, banyak orang-orang yang gara-gara ada orang beli tiket satu, orang lain pengen kalah ya. Belilah tiket beli lagi. Jadi kayak mungkin menguntungkan buat vokalisnya, tapi sifat-sifat FOMO tuh lebih ke nggak mau kalah gengsi loh. Nggak mau kalah gengsi, kayak mereka ganggu deh. Kayak gini sebenarnya. Kalau misal mereka nonton satu, mereka memang tahu Coldplay. Dua, mereka memang ya bisa dikatakan berkecukupan ya. Mungkin ya of course lah, sok monggo nonton konser karena itu hakmu. Tapi kalau
orang-orang FOMO yang memaksakan ini sebenarnya yang ganggu. Yang maksa. Orang-orang yang mereka nggak punya duit, mereka juga nggak tahu band yang mereka tonton itu apa ya. Terutama orang-orang yang kayak mereka aslinya nggak punya duit loh. Mereka itu ngepas. Mereka punya uang tapi ngepas buat kehidupan. Tapi mereka paksain lah buat nonton konser. Atau enggak orang-orang yang mereka nggak punya duit, emang nggak punya duit, tapi mereka ya utang sana sini lah, utang minjem sana sini. Mereka ada yang pinjol juga, ada yang utang ke orang, ada yang nangis-nangis minta bengok-bengok ke bapaknya juga ada. Dan mereka dalam pintu. Iya, mereka maksain ini dalam pintu. Mereka maksain buat nonton konser Coldplay ini. Dan ketika ditanya, kamu tahu nggak lagu-lagu Coldplay, dengan entengnya menjawab dia nggak tahu. Contoh aja lagu-lagu dari Coldplay itu orang-orang FOMO kayak gitu yang tuh kayak orang yang nggak mau kalah gitu. Orang yang mau kalah, orang yang cuman peduli akan sosialita mereka gitu, bahasa sosialita itu orang betul. Gengsi mereka gitu lah. Mereka gedein gengsi. Jadi kayak ya itu salah satu sifat buruknya orang Indonesia, kan? Yang terlalu mementingkan gengsi daripada kebutuhan. Ya. Yang kayak yaudah kalau misalkan nggak bisa nonton terus kenapa? Ya udah gitu loh, kayak ya emang berarti belum rezekinya, nggak perlu sampai harus maksain kayak. Dan bahkan fenomena kayak gini enggak terjadi di kota-kota yang gede doang ya, kayak misal Jakarta atau Bandung atau Jogja ya. Tapi di orang-orang sekitar kita pun juga ada gitu. Kemarin orang yang aku kenal, orang yang aku tahu, dia itu juga nonton konser dan aku tahu kalau uang dia itu minjem ya minjem temen lah gitu. Dan ketika aku tanya gitu, kamu nonton konser ini, kamu tahu nggak lagunya? Dengan gampangnya ini orang kayak jawab nggak tahu loh, kan aku seksi dokumentasi. Allah, dalam hatiku kayak Allah kayak dia loh bang minjem ngada-ngadain. Dia nonton band yang dia nggak tahu itu band apa. Kayak FOMO-nya itu keterlaluan ya. Level setan gitu. FOMO level setan gitu. Kayak sedih gitu. Sedih aja sih. Iya. Yang keterlaluan FOMO-nya udah keterlaluan. Setan pun lihat dia sungkem gitu. Kayak aduh FOMO level setan gitu. Biasanya kan cuman minat kayak level setan, ini FOMO level setan gitu. Itu sih kayak karakter orang-orang kayak gitu sih yang aduh yang. Terus balik lagi ke konser-konser ini. Konser. Sorry. Ada konser yang setelah Coldplay, ada juga konser BMTH. Oh bener. Bring me the horizon. Jadi di konser ini ada beberapa kericuhan gitu. Soalnya ya ricuh juga sih. Dan dia 2 hari ini dia jatuh. Ambil. Jadi di 2 hari ini konser BMTH ini dia kan 2 hari kan. Terus di jatuh fokus. Terus kayak kan 2 hari itu konser BMTH. Di hari pertama emang udah ricuh. Bener-bener kayak pokoknya si vokalisnya Oliver Skies ini udah bilang, dia di tengah sela-sela konser, sela-sela dia mau main lagu nih, dia bilang mau istirahat dulu. Istirahat, backstage, turun panggung ke backstage. Nah di situ dia benar-benar capek mungkin ya, kayak soalnya penonton juga pada ngerokok karena sedangkan itu indoor ya, setahu kan indoor ya. Gak boleh ngerokok seharusnya, ruangan berasa juga. Berasa. Terus udah ngerasa panas, terus yang paling ngeri tuh panggungnya tuh udah goyang. Oh, udah goyang. Bener-bener bikin orang karena saking ricuhnya chaosnya. Dan itu sampai setengah jam di backstage, akhirnya yang datang promotor ini yang ngundang BMTH buat ke Indonesia. Dia akhirnya bilang kalau misalkan BMTH nggak mau lanjutin konsernya, nggak mau lanjutin bawain lagu, karena ya itu beberapa hal tadi. Terus udahlah disuruh ricuh, udah bayar 2.200.000 apa berapa gitu.
ya buat orang-orang FOMO itu emang ya kayak ngecewain banget ya, soalnya mereka nggak punya uang, mereka udah ngada-ngadain ya. Tapi waktu mereka mau nonton kok nggak sesuai ekspektasi kok, berhenti di tengah jalan ya. Buat orang-orang FOMO emang itu ngecewain sih. Tapi kalau misal dari si itu sendiri, kenapa sih kok dia nggak mau lanjut itu? Kenapa sih? Jadi karena dia sehari setelah itu, besoknya kalau nggak salah ada Oliver selaku vokalisnya itu bilang kalau misalkan ya itu udah dilihat udah asap di mana-mana, asap rokok di mana-mana, panggung udah goyang-goyang, terus jadi mending ngutamain keselamatan dari anggotanya sendiri loh sama penontonnya. Berarti sebenarnya orang-orang ini kayak mereka seakan-akan menyalahkan si band ini karena nggak mau lanjut. Padahal secara nggak langsung itu kesalahan mereka sendiri ya, karena yang padahal udah ketentuan nggak boleh ngerokok, nggak boleh ricu itu. Walaupun itu emang aliran keras, cuman harus lebih bisa kondusif. Dimana ketika mereka nggak kondusif, mereka ngelanggar aturan. Ketika si konsekuensinya band ini nggak mau lanjut, harusnya mereka lebih ke introspeksi diri nggak sih? Harusnya introspeksi nggak sih? Kayak jangan semata-mata sekedar kayak nyalain, loh kok kamu nggak mau lanjut ini. Harusnya berkaca juga dong, kayak oh harusnya aku tertib nih, harusnya ini. Dan itu berarti ya juga emang mentalitas orang Indonesia yang kayak dipertanyakan gitu, kayak nggak mau patuh orang sama kayak bingung tuh orang tuh. Ngomong-ngomong nggak mau patuh nih sama kayak kemarin konser Coldplay. Benar. Iya yang tiap konser Coldplay itu kan dikasih gelang. Iya. Gelangnya ini itu buat meriahin acara kan biasanya. Buat gambar gelangnya ada di sini. Iya, gambar gelangnya ada di sini teman-teman. Gini terus kayak gelangnya ini setiap negara yang didatengin Coldplay ini dia bakal ngembaliin gelang tersebut. Jadi gelangnya itu didaur ulang. Karena for your information buat kalian itu Coldplay ini band yang mengusung yang namanya tema apa? Kayak daur ulang itu, recycle itu, dan cinta lingkungan ya. Jadi ya gelang yang di bagian itu niatnya emang harus dikembaliin biar mereka bisa pakai buat konser mereka selanjutnya di negara yang lain, mengurangi pembuangan sampah juga. Tetapi masyarakat Indonesia yang sangat amat budiman dan juga sangat amat bagus, mereka malah nggak ngembaliin gelangnya. Seakan-akan itu tuh dikasih sama konsernya sendiri. Dikasih, dan ketika kan ditunjukin gambar presentasi dari kayak pas dilihat dari presentasi pengembalian gelang pun kan ada tuh presentasi dari beberapa negara itu. Indonesia emang paling rendah buat presentasi ngembaliin itu. Jadi ya emang udah karakteristik. Belum kelihatan sih paling rendahnya siapa. Cuma saat ini loh yang baru ini udah kelihatan kalau kayak mungkin Indonesia yang paling rendah. Iya, dan gelangnya pada dibawa pulang. Dan gitu. Orang-orang yang FOMO ini juga mereka gelangnya itu malah mereka pamerin di sosial media. Mereka kayak bangga, ini loh aku pernah nonton. Terus juga ada nggak sedikit yang malah menjual itu, mencari keuntungan, ada sih. Nah terus kita beralih nih. Iya, dari tadi topiknya yang bikin bad mood itu, kayak bikin bad mood kayak sengit gitu, kayak apa sih? FOMO tuh bosan ya. Nah, kita lanjut ke topik mana nih yang happening lagi? Kira apa nih yang happening? Apa nih? Situ ada Zoro tuh, ada Zoro. Bener. Ada Zoro. One Piece live action, Ayuskero, Yumero. One Piece akhirnya setelah sekian lama. Dapat spoiler kayak ini loh bakal dibikin live action akhirnya kemarin. Akhirnya terwujud ya, karena jadi seorang rekaman nih. Oke, jadi kayak jadi udah nonton belum sih? Jelas nonton ya, tapi cuman ya enggak semuanya, baru sampai setengah episode lah. Dan itu gimana ratingnya buat sejauh ini ya, sejauh sampai episode yang aku tonton sekarang. Untuk dari segi CGI bagus, segi cerita bagus, karakter penokohan itu bagus sih. Buat overall ya 8,5 dari 10 lah. Cukup gede buat film adaptasi itu, lumayan gede. Terus kayak setauku tuh kemarin lagi ramai di sosial media nih. Kalau misalkan di One Piece live action. Di One Piece bener. Ada black washing. Bener ya. Jadi
di One Piece ini ada isu ya Ada masuk isu blackwashing. satu ya termasuk isu juga di 2023 yaitu isu blackwashing. Blackwashing itu merubah dari karakter yang awalnya berkulit putih diubah kulit warnanya menjadi warna kulit hitam. Dan kemarin waktu aku nonton One Piece ini aku kaget kayak pas lagi nonton ada satu karakter kakaknya Nami namanya Nezuko. Pas aku lagi nonton terus kayak Nezuko pas aku lihat oh ini Nezuko. Perasaan dulu waktu aku lihat di manga di anime perasaan dia itu orang berkulit putih gitu bukan orang berkulit hitam ya. Makanya waktu kena ini kok waduh ini mesti nggak bener nih nggak beres ya. Jadi kena isu blackwashing, ya. Sama aja kayak salah satu adaptasi dari kartun Ariel si Putri Duyung. Dia tuh di live actionnya baru-baru juga deh kalau nggak salah. Itu ada kena blackwashing dan itu pun tadi kan kalau di One Piece itu kan bukan karakter utama kan? Bukan itu ya karakter nggak penting malah nggak penting ya. Kalau di Ariel ini karakter utama. Oh, berarti lebih gimana lagi gitu secara tokoh utama gitu. Yoi, nah itu jadi kayak apa ya? Merasa kecewa gitu kan sama apa yang kita lihat dulu. Bener, lebih ke ini bukan perkara kita rasis atau kita perkarain nggak suka orang berkulit hitam ya, lebih ke kita dari kecil biasa nih lihat karakter ini berkulit ini, berambut ini, imajinasinya udah lihat kalau misal si karakter ini ya bentukannya kayak gini. Bahkan kalau misal kita cuma ngelihat karakter beda rambut aja kayak beda kan, apalagi ini lumayan krusial gitu yaitu tone atau warna kulit itu kan pasti berubah banget ya dari kita kayak ngelihat ini tuh siapa kayak ngeliat orang lain. Sebenarnya bukan perkara kita rasis atau nggak suka tapi lebih ke kayak menghancurkan imajinasi kita dari kecil gitu, menghancurkan karakter fiksi kita gitu. Nah, iya betul. Jadi kayak selama ini kita tonton gitu. Ada aku pernah lihat juga di Twitter juga kan. Itu yang benar-benar kayak orang berkulit hitam pun dia tuh benar-benar kayak kecewa gitu sama apa yang disajikan sama filmnya itu sendiri karena bahkan orang berkulit hitam juga nggak suka gitu. Iya, sampai karena blackwashing ini benar-benar merubah pandangan kita dari yang dulu karakternya begini. Benar. Pas udah gede tuh kita nonton lagi live actionnya tuh begini. Bener, jadi kayak mana ya? Lu siapa gitu. Kayak kemarin itu One Piece aku ya Allah dari kecil aku nonton One Piece ngikuti dari awal waktu bikin live action kayak kok harus ada isu kayak gini kayak apa yuk kayak mana gitu kan? Mau kemana kita bakal kejar Jarden ya, tunggu setelah pesan berikut ini, tunggu. Halo teman-teman, balik lagi di Codbras ya. Nih kenapa nih kok ada murah-murah muka, kenapa nih? Masalah apa banyak apa? Masalah ya banyak. Masalah banyak. Cuman ada yang lagi dipikirin banget nih. Ini kenapa nih? Ini mungkin sebenarnya lumayan. Aku nggak bakal sebut merek ya, nggak bakal sebut nama. Cuman kemarin adalah temanku, dia minjem uang ya karena aku kasihan kan, dia juga udah kayak mohon banget mau minjem. Kayak katanya sih perlu, Ya aku pinjemin lah. Mungkin ya nggak banyak, cuman buatku kan itu tetap uang ya, uang yang hasilnya juga nggak susah, nggak mudah ya. Terus dia minjem lah, udah. Terus aku tahu ternyata dia minjem itu uangnya buat judi online. Jadi kayak aku di situ mikir kayak slot gitu kayak. Ya gimana ya rasanya? Bukan perkara pelit atau gimana, cuman uang ini dipakainya buat hal yang sangat amat tidak bermanfaat gitu. Judi slot gitu kayak. Emang sih di sekarang nih di Indonesia yang namanya judi atau judi online, slot dan sebagainya, parlay dan sebagainya itu emang parlay CP itu emang lagi marak di Indonesia dan itu udah di angka yang udah tinggi banget tuh. Judi online ini udah tinggi banget udah ya kerugian Indonesia akibat dari judi online ini kemarin aku baca di artikel udah nyampe di angka 3 triliun cuma dari judi online. 3 triliun itu bener-bener
pure dari judi. Gara-gara orang-orang yang Pengen sukses instan gitu, kayak pengen seakan-akan dapat uang itu bisa kayak semudah itu. Padahal judi online pun ya juga aplikasi itu udah punya algoritma tersendiri. Ya, nggak mungkin kita bisa menang terus gitu. Betul, nggak mungkin. Udah diatur ya, makanya kok ada orang bisa sebodoh itu tipu. Kayak apa ya? Masuk perangkap gitu loh. Masuk perangkap dan itu kan kalau teman-teman tahu kan kalau misalkan masuk perangkap itu kan ada umpan kan, ada umpan, ada makan. Kayak seakan-akan biar kayak ditawari kayak yang meyakinkan kayak hal-hal yang bagus gitu. Ya, bahkan kayak ada influencer yang mempromosikan. Kan? Terus akan katakan kita jadi makin yakin kalau misal judi online yang ini dia promosikan itu ini tuh bisa nih buat menggantikan ketimbang gitu, ya. Kerja capek-capek mending judi modal berapa balik sugih banget, walaupun kenyataannya tidak semanis itu tidak akan dibohongi. Dan sedihnya itu yang masih pakai duit orang, ngutang bahkan orang tua buat judi online, stop lah itu kalian. Jijik banget ya, nambah bikin nyesekin bumi mending kalian sempit. Bumi udah sempit, ngapain disesekin sama kalian? Ya Allah, kalian mending. Kalau aku buat orang-orang kayak gini emang bener-bener speechless sih. Iya. Kita loh negara mayoritas Islam kan. Kalau misalnya udah jelas judi dalam bentuk apapun itu nggak boleh, mau biarpun online, mau offline, mau judi Zoom, tetap nggak boleh yang namanya judi. Jadi kalian bukan cuma kayak ngelanggar kayak apa norma-norma bermasyarakat, tapi kalian juga ngelanggar norma-norma dalam agama. Dosa kalian berdobel. Kayak Taigo double. Dia bikin apa ya, kayak orang Indonesia tuh jarang bisa maju karena orangnya pengen instan, masih gini. Instan, pola pikirnya pendek, sudut pendek, makanya berduka sih. Kalau kataku Indonesia sekarang benar-benar lagi berduka. Makanya turut berduka cita buat masyarakat Indonesia dengan pola pikirnya yang sangat-sangat sampah atas kewarasan, hilangnya kewarasan. Turut berduka cita sih. Dan ngomong-ngomong berduka nih. Berduka juga, kita juga sekali lagi kita benar-benar berduka. Kita berduka atas peristiwa yang bukan baru-baru ini ya, emang udah dari lama, dulu gitu. Tapi akhir-akhir ini lagi marak-maraknya, lagi banyak-banyaknya korban jiwa, yaitu penyerangan Israel atas Palestina. Di Yerusalem, di tanah suci di Yerusalem. Di mana banyak anak-anak yang dibantai di Yerusalem. Yang benar-benar mereka nggak bersalah, mereka cuma manusia yang mungkin ada yang baru lahir, nggak tahu apa-apa, kena imbasnya juga dari Israel. Dan kita benar-benar turut berduka atas apa yang terjadi di Yerusalem, di tanah suci. Di sana benar-benar kayak semuanya hancur, apa yang Palestina punya dihancurin sama Israel, semua fasilitas, dan gak cuma fasilitas, orang-orangnya juga di tanpa pandang bulu semua dibabat. Itu bukan peperangan teman-teman, itu genosida, itu pembunuhan. Dan juga duka cita atas pemerintah dunia yang tutup mata akan hal ini gitu. Kayak padahal udah nyata banget pembunuhan. Namun mereka malah play victim dengan mengatakan ini perang. Palestina juga kemarin kayak membunuh, padahal dengan faktanya sama sekali tidak, di mana Hamas atau Palestina ini mereka tidak menyerang bayi, perempuan atau orang-orang yang tidak berdaya. Mereka hanya menyerang militer-militer dari Israel. Namun berkebalikan dengan Israel yang menyerang semua kalangan dari mulai mbah-mbah, anak kecil, ibu-ibu, wanita hamil, semuanya mereka serang. Dan masih saja difitnah bahwa Palestina lah yang menjadi teroris atau menyerang Israel. Ya, kami untuk sekali lagi kita turut berduka cita atas apa yang terjadi di dunia ini, bahwa saat ini ketidakadilan benar-benar ditunjukkan dengan sangat amat jelas, sangat amat nyata. Bahwa jika dulu mereka ketidakadilan itu mencoba menutupi dengan cara yang sangat halus, sekarang pemerintah dunia sudah terang-terangan membuktikan bahwa ketidakadilan itu memang ada di dunia ini dan juga diterapkan, dan juga mereka yang berkuasa, mereka yang pegang kendali. Dan mungkin
berita duka dari Palestina mengakhiri podcast menjadi Short penutup Best. dari podcast kita kali ini. Tema What's Happening in 2023 Diawali dengan polusi lingkungan dan diakhiri dengan kabar duka dari negara saudara kita ya, saudara kita Palestina. Dan mungkin ya, kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan buat yang menyaksikan juga bisa request di kolom komentar kira-kira buat selanjutnya podcast ini mau membawa topik apa nih kira-kira, atau mungkin kalian bisa langsung ngomong aja ke kita iya, atau itu langsung bisa kita pertimbangkan lah untuk temanya. Nanti kita bawakan gitu. Iya. Jadi sekian podcast dari kita harus bahagia lagi ya, nggak boleh sedih terus. Kita berduka cita, namun kita tetap harus bahagia. Ya. Segitu aja podcast dari kita berdua dari The Podcast. Semoga saya Jordan, semoga kalian enjoy dan see you next time di pertemuan selanjutnya. Pamit undur diri, bye. Bye.